Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dan golongan umatku yang takwa memperoleh kelepasan dari beban. Takwa tidak menjadi beban bagi penghambaan Allah, karena takwa itu jelmaan dari tabiat kemanusiaannya. Ia menyembah Allah dengan lahir dan batiniahnya, tanpa ada rasa pembebanan untuk diri. Sedang untuk orang munafik dalam setiap situasinya, apapun menjadi beban, apalagi untuk menyembah Allah. Pembebanannya terletak di bagian lahir jiwa dan menempatkan di bagian batiniahnya. Ia tidak mampu memasuki jalan yang dimasuki orang bertakwa. Setiap tempat jadi panorama, setiap amal milik manusia, dan perang dicipta juga milik manusia. Wahai orang munafik, bertaubatlah dari nifakmu dan kembalilah dari pelarian munafik. Bagaimana engkau ditinggalkannya? Setan menertawakanmu. Jika kamu puasa, sholat, semua itu engkau lakukan demi makhluk, bukan untuk Allah. Demikian pula jika engkau bersedekah, mengeluarkan zakat dan haji, perbuatan itu hanya kerja keras lagi memayahkan. Dalam waktu dekat engkau akan dicampakkan ke neraka hawiyah bila engkau tidak segera bertaubat dan mengadukan diri atas kesalahanmu. Jagalah dirimu untuk mengikuti sunnah, bukan bid'ah. Jagalah mazhab kuno yang benar. Celaka engkau hafal Al-Quran tetapi tidak beramal darinya. Engkau pemelihara sunnah Rasul tapi tidak beramal darinya. Maka manakah pekerjaanmu yang berdasar sunnah? Engkau suruh manusia berbaik sedang kamu tidak melaksanakan baik. Engkau tahan mereka dari berbuat buruk, tapi engkau tidak menahan dirimu dari perbuatan itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Mengapa engkau berkata tetapi tidak menepati? Engkau tidak malu. Bagaimana engkau mengaku iman tapi tidak beriman? Iman adalah manifestasi dari kelurusan tahan uji. Ia sabar membawa beban berat, ia pemberani, pelawan, ia pembunuh. Iman adalah suatu hal termulia di atas segala dunia. Iman dimuliakan oleh Allah semata, dan bahwa nafsu diperhina karena setan. Barang siapa meninggal pintu Al-Haq, tentu menuju pintu manusia. Barang siapa sia-siakan jalan Al-Haq dan penaungannya, tentu duduk di jalan makhluk dan berlindung di sana. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikannya, tentu pintu-pintu yang tembus makhluk ditutup baginya. Pemberi mereka diputus untuknya, sehingga semua itu tidak berguna bagi dirinya. Celaka engkau riang dalam tempatmu di pagi hari, di musim dingin. Dalam waktu dekat akan datang musim panas dan menyedot air yang kamu simpan sampai kering. Lingkunganmu mati karena musim panas itu pemutus penghisap air, sedang musim dingin menambah air melimpah. Jadi dirimu bersama Allah
niscaya kamu beruntung, mulia, jadi pemimpin dalam menegakkan hukum. Wahai manusia, hendaknya engkau menjaga perilaku, pakaian yang tidak pantas, dan larilah dari makhluk dalam setiap tujuan. Bila engkau mampu ciptakan hubungan di bumi kelak untuk tempat akhirmu, lakukanlah. Adanya demikian semata untuk melatihmu sampai terpenuhi iman dan kekuatan pijak keyakinanmu, dan membuka mata hati, lalu mengangkat kediamanmu dan terbang di angkasa menuju kekuasaan Allah, mengelilingi dunia dari timur sampai barat, meliputi daratan, lautan, tanah datar, gunung, mengelilingi langit dan bumi, sedang kamu bersama penjaga yang tersisa. Sedang kamu bersama penjaga yang tersia. Ketika itu lisanmu mengepas ucapan, tanggalkan pakaianmu yang tidak kuat, dan sekarang hadapilah manusia. Keluarlah dari persembunyianmu, karena hakikatnya kamu sudah menjadi dokter bagi mereka tanpa menimbulkan rasa pedih dalam hati. Bahkan kamu tidak lagi mempedulikan sikap angkuh mereka, kebanyakan tabiat mereka, penghadapan mereka, pembelakangan mereka, pujian mereka, dan cela mereka. Kamu juga tidak peduli lagi akan kejatuhanmu, karena kamu telah bersama Al-Haq. Anak-anak muridku, fahamilah pencipta karunia ini dan bersopanlah di hadapannya. Selagi hatimu jauh dari dia, tentu kamu tetap berlaku tidak sopan di hadapannya. Tapi bila kamu memperdekat diri, baiklah adabmu. Ini laksana dua sahaya yang dipekak sebelum dikendarai raja. Apabila telah dikendarai kendaraan mereka, sama datang beserta perilaku mereka yang sopan, karena mereka dekat dengannya. Setiap individu dari mereka lari menuju zawiyah, pondok tempat khalwat kaum zuhud yang ditentukan. Penghadapan manusia itu menunjukkan penglihatan yang terbaik dari Al-Haq. Jika demikian, maka tidak ada kata untung bagimu sampai kamu tanggalkan Tuhan-Tuhan ciptaanmu, memutuskan kausalita, meninggalkan penglihatan manusia dalam bentuk manfaat dan mudarat. Sesungguhnya kamu itu sehat-sehatnya orang sakit, terkaya daripada orang miskin, hidupnya orang mati. Sampai kapan perlakuan ini kau tunjukkan di hadapan Allah Al-Haq? Dan sampai kapan engkau berpaling dari Dia? Sampai kapan penghidupanmu atas dunia dan pembinasaanmu atas akhirat? Sesungguhnya setiap individu darimu itu berhati satu. Mengapa bisa mencintai dunia dan akhirat dalam satu waktu? Bagaimana di sana terdapat zikir Sang Pencipta dan yang dicipta dalam satu waktu? Dan bagaimana hal itu bisa dihasilkan dalam satu situasi, satu kondisi, dan satu hati? Yang demikian hanyalah dusta. Jauh sebelum ini Nabi Muhammad SAW bersabda, orang dusta itu suka menyisihkan iman. Setiap bejana bisa menampung sesuatu. Perbuatanmu itu menunjukkan i'tiqadmu.
lahiriahmu menunjukkan batiniah. Sedang batiniahmu amat jelas bagi Allah dan orang-orang tertentu dari hambanya. Jika mereka menerimakan sesuatu kepadamu, maka beradablah di hadapannya dan taubatlah akan dosa-dosamu sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecilkan dirimu di hadapan Allah, rendahkan untuknya. Apabila kamu berendah diri kepada orang-orang soleh, berarti kamu telah merendah diri di hadapan Allah. Berendah dirilah karena orang berendah diri derajatnya ditinggikan Allah. Sebaik-baik perilaku di hadapanmu adalah yang engkau lakukan di hadapan orang yang lebih tua darimu. Nabi SAW bersabda, barokah itu sebagian besar terdapat dalam orang-orang yang lebih tua darimu. Dikatakan, takwa itu melaksanakan perintah, menghentikan cegah, dan menetapkan kitab dan sunnah. Jika tidak, kamu termasuk orang tua yang tidak menetapkan pemuliaannya dan tidak mendoakan selamat atasnya. Kalau begitu, halnya ia tidak mengandung barokah. Orang tua yang takwa, orang soleh yang warok, kaum cendekiawan dengan ilmu, dan orang-orang yang suci dengan amal. Orang tua yang berhenti jernih lagi berpaling dari selain Allah. Orang tua yang berhati ma'rifat dengan Allah lagi alim, dekat darinya. Kala telah banyak pengetahuan hati, dekatlah ia dari al-haq. Tetapi setiap hati yang cinta dunia, maka ia tertutup dari Allah. Dan setiap hati yang cinta akhirat, maka ia dekat Allah. Penutup kecintaan duniamu mengurangi kecintaan akhirat, dan penetapan cintamu atas akhirat mengurangi kecintaanmu terhadap Allah. Ketahuilah, kemampuanmu jangan sampai jadi sebab penggoncangan jiwamu yang tidak dikehendaki Allah. Itu sebabnya di antara kaum ulama ada yang berkata, barang siapa tidak mengerti ketetapannya, maka diketahuinya ketentuannya itu jadi ketetapannya. Jangan engkau berdiam di tempat yang menjadi tempatnya. Bila engkau masuk rumah, jangan duduk di tempat yang kamu tidak disuruh oleh tuan rumah untuk mendudukinya. Anak-anak muridku, sungguh kamu sia-siakan hidup berdasar ilmu dan menjaganya tanpa pengalaman. Itu mana mungkin bermanfaat bagimu. Nabi bersabda, Allah berkata di hari kiamat kepada para nabi, ulama, kamu semua adalah para pengembala makhluk. Lalu apa yang kamu perbuat dalam pengembalaanmu? Dan Allah berkata kepada para pemimpin, orang-orang kaya, kamu semua adalah pembawa kunci gudangku. Apakah kamu sudah bersambung dengan orang fakir, memelihara anak-anak yatim, menafkahkan darinya menurut kewajiban yang kutentukan atasmu? Wahai manusia, berpetuahlah menurut petuah yang datang dari Rasulullah SAW, dan jadikan ia standar ucapanmu. Alangkah kesat hatimu, celaka engkau wahai orang munafik. Engkau harapkan aku agar keluar dari negeri ini. Seandainya engkau buat oleh permainan masalah,
untuk mengganti ketentuan ini, mengoyak-koyak organ tubuhku dan merubah bicara ini. Sungguh aku lebih takut siksa Allah di hari mendatang. Celaka, engkau tertawakan aku, sedang aku berada di pintu Allah untuk menyeru manusia menujunya. Kutunggu jawabmu. Wahai orang munafik, niscaya engkau akan melihat siksa Allah dan siksanya di dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap waktu dia dalam kesibukan, bahkan setiap detik, waktu untukmu dan waktu untuk selainmu. Wahai anak-anak muridku, bila engkau ingin berlapang dada dan memperharum hati, maka engkau jangan dengarkan ucapan makhluk termasuk rayuan mereka. Makhluk pertama itu bermasyarakat, dan yang kumaksud ini adalah makhluk manusia yang suka menyendiri. Ya, kesendirian dari anak kendati hanya tunggal keturunan Adam. Lalu ia merubah arti yang pertama dan menggantinya. Penciptaan mereka dari air hinanya. Hatinya menyempit karena melihat pola manusia, maka berusaha mencari pintu rahasia milik mereka, sehingga terjadilah untuk dirinya dunia akhirat, surga neraka. Jika ditelusuri seluruh makhluk dan keberadaan segala ini bermula dari satu, kemudian semua keberadaan itu diserahkan kepada mereka bersama rahasia-rahasianya. Lalu di antara mereka ada yang tenggelam dan tidak tampak lagi. Di sana juga ada ketentuan seperti ketampaan itu, yang jika diumpamakan kemampuannya akan sesuatu yang dikehendaki terjadi padanya. Tongkat Nabi Musa alaihissalam menelan bermacam tambang dan benda-benda lain, kendati dalam tongkat itu tidak berubah. Aku menghendaki agar Allah mengajarimu tentang hal itu selain hikmah, karena yang diperagakan oleh tukang-tukang sihir di hari pertunjukan tersebut merupakan ketinggian hikmah dan kecerdikan. Sedang yang nampak dalam tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah kehendak Allah yang bisa disebut mukjizat. Karena itu, pemimpin tukang sihir berkata kepada salah seorang temannya, "Lihatlah Musa, yakni keadaan dia. Anak-anak muridku, kapan kamu tegak dari hikmah ke kudrat? Kapan kamu sambung kesimpulan amalmu di pintu yang memperdekat dirimu dari Tuhan? Kapan kamu lihat cahaya ma'rifat menghadap hati awam dan khawas? Jangan lari dari Allah karena takut cahayanya. Sesungguhnya coba dia yang ditimpakan atasmu akan mempersejuk dirimu. Apakah engkau akan surut ke kausalita dan meninggalkan pintunya atau tidak? Apakah engkau akan kembali ke lahir atau batin, kembali ke penemuanmu atau yang tidak engkau temui, kembali ke suatu yang tampak atau yang tidak tampak? Wahai Allah, janganlah engkau memberi cobaan pada kami melebihi kemampuan. Wahai Allah, limpahkanlah rizki pada kami agar memperdekat denganmu tanpa bala. Wahai Allah, perdekatlah dan lunakkanlah hati kami. Wahai Allah, dekatlah jangan jauh. Tiada kuasa bagi kami untuk menjauh darimu, tiada juga atas kerasnya coba. Rizkikan untuk kami agar dekat kepadamu, serta tiada api cobaan. Atau jika ada,
atau tidak harus terjadi bersama api coba, maka jadikan untuk kami di sana pembalut kulit dari kehangusan api yang menyengat. Jadikan untuk kami api seperti api Ibrahim kekasihmu. Tumbuhkan di sekitar kami rerumputan seperti engkau tumbuhkan di sekitarnya, dan kayakan kami dari segala sesuatu seperti engkau memperkayakannya. Jinakan kami, hadapkan kami seperti engkau menghadapkannya, dan peliharalah kami seperti engkau memelihara Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam telah meraih pertalian Rafiq sebelum berjalan tarik, berumah sebelum bertetangga, berjinak sebelum takut, keras sebelum sakit, sabar sebelum dicoba, ridho sebelum datang kepastian. Belajarlah dari bapakmu Ibrahim alaihissalam. Bertuntunlah dengannya baik kata atau perbuatan. Wahai anak-anakku, usahakan bersama Allah selalu dan berdiam kala datang kehendak atau perbuatan, sehingga engkau lihat kelembutan darinya tanpa hingga. Dengarkan kamu nama Jalunus Al-Hakim, bagaimana kebisuan dan kediamannya dalam menerima uji coba, sampai ia berhasil mengantongi setiap ilmu yang datang darinya. Hikmah Allah tiada akan datang di hatimu oleh igawan dan kegoncanganmu terhadap dia, apalagi engkau lari darinya. Wahai Allah, limpahkanlah untuk hamba pertalian ini, lepaskan dari ketergoncangan, dan berikan untuk kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka.